Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 1803211000103 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi Frontier. Nah, ini adalah data inputnya. Data input ini berjumlah 120 responden. Data input diperoleh dari data asli yang dikalikan dengan dua angka terakhir dari NIM. Nah, NIM saya adalah 103 sehingga dua angka terakhirnya adalah 3. Kemudian datanya diubah menjadi len dan dimasukkan dalam aplikasi program Frontier versi 4.1c. Output dan interpretasi. Dilihat dari hasil estimate menggunakan MLE pada kode beta 0 menunjukkan konstanta. Pada kode beta 1 menunjukkan input X1 yaitu benih dalam satuan kilogram. Pada beta 2 menunjukkan input X2 yaitu tenaga kerja dengan satuan Hop. Pada kode beta 3 menunjukkan input X3 yaitu pupuk kandang dalam satuan kilogram. Pada kode beta 4 menunjukkan input X4 yaitu pupuk fosfat dalam satuan kilogram. Nilai koefisien pada tabel menunjukkan tingkat koefisiensi dari masing-masing variabel. Kemudian nilai standar error dan nilai T rasio atau T hitung juga menunjukkan nilai dari masing-masing variabel. Nilai LR merupakan nilai yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapangan terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Dengan hipotesa H0 adalah di lapang tidak ada kasus inefisiensi dan H1 di lapang terjadi kasus inefisiensi. Nilai dari LR yang diperoleh adalah 6,95. Untuk mengetahui tingkat signifikansi LR harus membandingkan dengan nilai pada tabel kode POM. Nah, nilai DF pada tabel kode POM dilihat dari nilai number of restriction yaitu 2. Sehingga dengan derajat kesalahan 5% dan nilai dari degree of freedom sama dengan 2, maka nilai kode POM adalah 5,138. Artinya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga di lapangan terjadi kasus inefisiensi. Berdasarkan tabel final MLE estimate, nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan inefisiensi teknis. Gamma berpengaruh secara signifikan dengan nilai T hitung, yaitu 11,32. Sedangkan nilai T tabel 1%, maka nilainya adalah 2,669, sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya 90,35% error disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 9,65% disebabkan oleh risiko. Berdasarkan tabel the final MLE estimate are, dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya signifikan terhadap produksi. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya tidak terjadi signifikan terhadap produksi. Sehingga pada nilai beta 1 variabel benih satuan kilogram dengan nilai T hitung minus 0,81 dibandingkan dengan T tabel alfa 10% adalah 1,67, artinya beta 1 variabel benih satuan kilogram tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X1 variabel benih satuan kilogram dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar minus 0,07%. Pada nilai beta 2, variabel tenaga kerja satuan Hop dengan nilai T hitung 2,76 dibandingkan dengan nilai T tabel alfa 10% adalah 1,67, artinya beta 2, variabel tenaga kerja satuan Hop berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X2 variabel tenaga kerja dengan satuan Hop dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,24%.
Sedangkan pada nilai beta 3 variabel pupuk kandang satuan kilogram dengan T hitung minus 2,57 dibandingkan dengan T tabel alfa 10% adalah 1,67, artinya beta 3 variabel pupuk kandang satuan kilogram tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X3 variabel pupuk kandang satuan kilogram dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar minus 0,37%. Pada nilai beta 4 variabel pupuk fosfat satuan kilogram dengan nilai T hitung 3,91 dibandingkan dengan nilai T tabel alfa 10% adalah 1,67, artinya beta 4 variabel pupuk fosfat satuan kilogram berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika X4 variabel pupuk fosfat satuan kilogram dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,46%. Nah, berikut adalah tabel technical efficiency estimate. Nah, dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, maka petani dikatakan efisien. Kemudian, jika nilai efisiensi teknis lebih kecil daripada 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan hasil pada tabel Technical Efficiency Estimate dengan 120 responden petani, diketahui data yang memiliki nilai terkecil adalah pada petani ke-111, yaitu 0,1831535E plus 00 atau 0,18, lebih kecil daripada 0,8, maka produksinya tidak efisien secara teknis. Sedangkan data yang memiliki nilai terbesar adalah pada petani ke-58, yaitu 0,86295210E plus 00 atau 0,86, lebih besar daripada 0,8, maka produksinya efisien secara teknis. Sehingga rata-rata efisiensi yang dicapai petani di daerah penelitian adalah 0,63405495E plus 00 atau 0,63. Artinya bahwa secara keseluruhan di lokasi tersebut produksinya tidak efisien secara teknis. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.